Oke, mangga silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kembali lagi dengan kami. Saya Faisal Kafi Alian, 133161078, dan teman saya. Galip Alfaza 1331613. Kami akan mendemokan Kalam EAM ini di studi kasus yang benar-benar nyata yang ada di Lab Manajemen Energi. Enggak, Galip? Nah, Aduh. ini Ya, merupakan salah satu aset yang mengalami masalah di lab manajemen energi yang kita ketahui, yaitu dia mempunyai kode aset ME SELIS 002 dan keadaannya rusak sejak 10 Maret 2020. Oke, next. Nah, maka dari itu untuk selanjutnya akan ditentukan pihak-pihak yang terlibat terkait maintenance terhadap si aset yang ingin diperbaiki masalahnya. Yaitu ada tim sepeda listrik Lab ME yang berisikan ada 4 orang, ada Amar, Diana, Faisal, dan Mei. Nah, masing-masing orang tersebut mempunyai kode ME eClave dengan kode belakangnya 01 sampai 04. Dan masing-masing orang tersebut juga mempunyai bar warna nanti yang di slide selanjutnya akan tunjukkan. Lalu yang kedua itu ada teknisi reparasi sepeda listrik, yaitu ada di 2 tempat, ada di Cihanjuang sama di Cigending. Nah, ini merupakan garis besar masalahnya atau timeline-nya. Bisa dilihat di presentasi yang disajikan, itu 10 Maret 2020, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sepeda listriknya error. Lalu 11 Maret itu diidentifikasi error 03 fix, lalu selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020 itu main controllernya berasap dan kondisi lainnya yang diketahui, tempat servis Cianjuang tidak bisa memperbaiki. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret sepeda dibawa ke tempat servis di Cigending, lalu diketahui bahwa 4 MOSFET meledak. Setelah itu pada tanggal 14 Maret dilakukan pemesanan MOSFET dan 18 Maret akhirnya MOSFET-nya sampai. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret MOSFET-nya diterima oleh teknisi Cigending. Pada tanggal 22 Maret 2020 ketika MOSFET baru selesai dipasang, ternyata kontrolernya kembali berasap setelah digas. Setelah itu sepeda dibawa ke tempat servisnya kembali. Lalu pada tanggal 23 Maret 2020 diketahui bahwa MOSFET-nya kembali meledak. Lalu terakhir pada tanggal 24 Maret 2020 masang MOSFET alternatif. Lalu langkah yang kedua MOSFET alternatif ternyata kembali meledak. Dan langkah yang terakhir itu ada pengecekan motor. Nah, jadi sebenarnya sampai di sini, ini baru sampai tanggal 24 Maret, belum ada kelanjutan lagi selanjutnya kayak gimana. Nah, gimana sih semua rangkaian proyek ini dilakukan kalau misalkan menggunakan Kalem EAM. Nah, yang pertama di event dulu yang 10 Maret. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sebentar. Ini kami membuat tim dari sepeda listrik ini membuat work order karena ditemukannya kerusakan pada saat digas, roda menyala sebentar lalu berhenti dan menampilkan pesan error. Nah, pesan errornya ini masih belum diketahui apa. Nah, yang melakukan request ini adalah ME Eclipse 01 atau yang kita tahu di situ Amar sebagai yang melaporkannya. Nah, ini di assign ke
timnya ke ME maintenance. Nanti di ME maintenance itu yang tadi mulai dari ME Eclipse 01 sampai ME Eclipse 04 ada di sana. Oke, langsung kita ke event yang 11 Maret. Jadi kita salah satu tim dari yang tadi udah assign ke pekerjaan tim, mengetahui bahwa adanya work order baru di sini MEWO 200301. Nah, lalu aset nomornya kan ME series 02, jadi diketahui bahwa ini adalah sepeda listrik Eclipse dan errornya apa? Di sini error tidak bisa ditotal. Nah, karena diketahui, akhirnya dicoba dikerjakan. Nah, untuk mencatat bahwa ini sedang dikerjakan, kita ME Eclipse 03 atau di sini Faisal mengubah statusnya dari new menjadi in progress. Pada saat pengerjaan ini sudah diketahui bahwa error kodenya 03. Diketahuinya tuh dari mana sih? Nah, kita cek dulu LCD manualnya. Sebenarnya harusnya ada bisa masuk attachment, tapi pas saya cek tadi mau masuk upload si datasheet-nya, ternyata ada kesalahan, servernya tidak bisa menerima format ini, entah kenapa. Akhirnya di kontennya kita langsung kasih tahu aja bahwa si datasheet-nya bisa diakses di sini. Diakseslah sama ME03 ini. Nah, ternyata error kode 03 ini adalah motor hal signal abnormality. Di situ diceklah kabel yang memicu motor hal ini. Setelah dicek, ternyata bisa berjalan kembali. Nah, pada tanggal 12 Maret, akhirnya dicoba lagi untuk dijalankan. Waktu itu kejadiannya sedang dipakai ke daerah dagu atas. Ternyata setelah dipakai, controller mengeluarkan suara-suara seperti kayak asap, suara listrik, terus berasap setelahnya, kendaraan mati, nggak bisa digas lagi atau apa. Nah, ini adalah karena yang tadi adalah error yang berbeda, kita membuat lagi work order kedua. Jadi MEWO 200302 kembali ke ini tim ME maintenance. Lalu dikontaklah, mana ini? Nah, lalu diubahlah dari new ke schedule untuk mengontak service center di Cianjuang. Nah, Cianjuang kita mempunyai kontaknya di sini. Ini work phone-nya dummy sebenarnya, karena sebenarnya aslinya kami ke sana benar. Ternyata service center ini nggak bisa nih memperbaiki sepeda jenis ini. Jadi akhirnya berubah dari schedule menjadi reopen lagi karena service tidak bisa memperbaiki. Nah, akhirnya karena service tidak diperbaiki, tadi kan kalau di sini ME Eclipse 01 yang melaporkan. Nah, sekarang ME Eclipse 03 akan membawa sepeda ini ke Cigending dengan ME Eclipse 01 mengontak lagi yang Cigending. Itu, dan status sekarang menjadi schedule. Nah, di 13 Maret, bentar. Baik, bentar. Bentar. Oke, sebenarnya salah sedikit. Itu ya, ada kesalahan sedikit. Nah, di 13 Maret kan dikontak lagi yang servis di Cigending ini. Jadi dicek di panel kontaknya lagi, nomornya berapa, ini nomor aslinya, daerahnya di mana, dikontak apakah bisa ke sana. Dibawalah ke sana. Ternyata pada saat di sana 4 MOSFET TK150E09NE diketahui rusak. Tapi stoknya di ME pun tidak tersedia, bahkan di servisnya pun tidak tersedia.
Karena itu dilakukan requisition. Requisition ini pembelian dari 4 MOSFET TK150E09NE. Jadi ini requisition oleh ME Eclipse 02 atau Diana di sini. Nah, pada saat 18 Maret, MOSFET-nya nyampe. Jadi dari tadinya statusnya berubah dari tadi sebenarnya statusnya berubah. Nah, ini tadi berubah dari scheduled menjadi wait for material. Setelah sampai dari wait material kembali ke scheduled karena waktu itu MOSFET-nya terkirimnya pada saat malam hari. Nah, pada tanggal 19-nya akhirnya dikirimlah sudah MOSFET-nya sudah ada di tempat servis. Pengerjaan kembali dilaksanakan oleh teknisinya. Nah, 22 Maret ME Eclipse 02 melaporkan bahwa perbaikan sepedanya udah selesai. Jadi sepedanya udah dikirim lagi ke kosan. Pada saat dijalankan, ternyata sepeda ini kembali mengeluarkan suara berasap dan berasap seperti yang sebelumnya. Nah, karena hal ini akhirnya dari status completed ini akhirnya kembali ke in progress lagi. Di 23 Maret diceklah akhirnya oleh teknisinya. Ternyata MOSFET yang sama kembali meledak di tempat yang sama. Wah, ini kita terus kata teknisinya bilang, coba kalau kita pakai MOSFET yang saya punya, yang lain gitu. Jadi bapaknya akan mencari MOSFET yang sejenis, tapi bukan tipe yang sama. Nah, karena ini tidak dilakukan sama oleh kami, oleh ME Eclipse team ini, jadi tidak ada requisition di sini. Jadi MOSFET-nya emang stok dari tempat servis. Nah, akhirnya dipasang pada tanggal 23 Maret. Jadi in progress lagi. Nah, ternyata MOSFET ini pun meledak. Nah, karena udah meledak, jadinya dilakukan pengecekan motor. Siapa tahu motornya ini emang yang kena. Karena pada saat dicek, kalau MOSFET itu menggunakan motor yang lain, ternyata bisa. Mungkin ada kesalahan di motornya. Jadi, tapi karena sedang ada self-karantin dari corona sendiri, jadi mungkin progresnya agak terlambat. Nah, di sini jadi bisa dilihat dari awal sampai akhir work order-nya seperti apa. Mulai dari dibukanya masalah sampai ke saat ini seperti apa. Next, Galip mau menjelaskan? Untuk analisis kelebihan dan kekurangan kalem EAM dari percobaan yang kita udah buat sebelumnya, dari situ kita mendapatkan bahwa kalem EAM ini memiliki kelebihan, yaitu kita bisa mencatat progresnya secara rapi. Lalu yang kedua, progres yang tercatat secara rapi tersebut ataupun informasi lainnya dapat diakses oleh semua anggota tim. Nah, namun kekurangannya, kalem EAM tidak dapat memberikan update kemajuan proyek tanpa harus mengubah status. Lalu yang selanjutnya, log tidak dapat diekspor. Lalu yang terakhir, data penggunaan biaya tidak tercantum. Oke, segitu aja kalau dari kami, singkat aja. Terima kasih sudah menyimak. Apakah ada pertanyaan, kritik, dan saran? Silakan. Pertanyaan udah ada di chat. Oke, sebentar. Jadi ada pertanyaan dari Ahmad Asikin. Kalau di industri untuk penggunaan nama operator atau teknisi, apakah diberi label seperti yang Faisal buat atau langsung berupa nama? Penggunaan di industri, jujur kalau untuk semuanya, untuk seluruh industri saya nggak tahu, kurang tahu. Tapi kalau misalkan di tempat saya, sebenarnya nggak industri sih, itu di tempat perusahaan yang waktu saya KP itu, mereka mempunyai kayak divisinya apa, terus statusnya apa. Misalnya waktu itu ada EPC Project Manager L1, L2, L3, L4. Nah, itu menandakan penggunaan namanya. Jadi L1 yang lebih
Kalau di sini L1 yang lebih tinggi sampai L4 yang paling rendah. Jadi tergantung perusahaannya sih. Nah, gimana Asikin? Apakah sudah menjawab? Oke, karena Asikin tidak merespon, mungkin dilanjutkan dulu saja ya. Ya. Nah, ada pertanyaan dari Kak Adita. MOSFET yang rusak itu kan diganti. Nah, MOSFET yang ada di tukang servis itu disebutnya nanti di kolom EAM inventory atau beli. Sebenarnya jadi MOSFET yang rusak di sana nantinya diganti oleh kami yang dirusak di sebenarnya kan itu stoknya tukang servisnya. Tapi karena kita bisa dibilang merusak itu akhirnya nanti bakalan diganti dari biaya servisnya. Jadi nanti mungkin masuknya ke biaya servis kalau misalkan bisa dicatat di dalam EAM. Nah, terus ada pertanyaan, perlu tidak mengisi bagian RCM? Kan di sini berarti terjadi kegagalan kan? Untuk RCM sendiri, sebenarnya tadinya kami sudah mau mengisi, cuma kayak RCM ini kayak tidak terlalu terintegrasi sama si project-nya itu loh, sama work order-nya. Atau mungkin kami belum sedalam itu mengetahui RCM-nya. Lalu untuk pembelian MOSFET itu tidak perlu masuk ke fitur budget atau purchase ya. Nah, ini jadi ada yang belum nggak ditampilkan di sini. Jadi kalau misalkan, bentar ya, kita coba dulu. Jadi sebenarnya ada yang nggak ditampilkan. Bentar, kita open VPN-nya. Dulu jadi sebenarnya sih ada di pembelian, tapi belum dimasukkan ke budget atau purchase, jadi lebih masuk ke requisition sih sekarang. Ya, jadi belum dimasukin sebenarnya belum. Oke, ini agak nggak connect nih. Jadi emang belum dimasukin ke fitur budget sama purchase. Ini sepertinya fokus ke work order saja. Maksudnya pakai aset lain bisa nggak ya kira-kira? Oh, bentar. Internet connection unstable. Waduh, berat. Ya, ini berat. Lainnya tuh yang berat sama Spotify. Oh iya. Ada berat. Sama Berat. Steam mungkin berat. Nah, saya tutup dulu. Nggak nyala, Pak, Steam. Wah, ini mah anak connect ke VPN sih. Bentar.
Iya, kayaknya nggak bisa connect ke VPN sih. Bisa, cuman itu browsernya terlalu berat tuh. Jadi harus ditutup dulu, terus dibuka lagi. Ah. Nah, gitu. Oh ya, bentar-bentar. Memorinya kepake gede tuh. Kan Chrome pakai memorinya gede banget. Iya, Pak. Apa? Oke. Dan kalau screen share tuh jadi nambah beban juga. Iya sih. Saya coba lagi open VPN. Hmm. Bisa jadi. Bentar, saya pause dulu screen share-nya. Kayaknya berat. Chrome-nya yang berat biasanya. Oh, sebentar, Pak. Oke, kayaknya jawab dulu yang ini nih yang Iya. yang bisa diperhatikan untuk model PM dan RCEM. Jadi di lab ME itu kan ada sebenarnya yang ini adalah kasus yang beririsan. Jadi kan ada tim lain yang namanya Smart Grid TF tuh. Nah, Smart Grid TF itu mereka mengatur yang kayak modul-modul, misalnya modul-modul hybrid inverter, grid tie inverter, panel surya yang di ITF. Nah, di situ kalau misalkan preventive maintenance harusnya di situ bisa sih kalau di sana. Kebanyakan dari aset lab ME yang tidak berkaitan sama kelompok lain, memang bisa dibilang ini bisa dibilang dia terdisconnect gitu dari internetnya. Jadi emang kasusnya nggak masuk, nggak ada data yang benar-benar bisa kita ketahui secara real time gitu. Jadi mungkin paling ada untuk PM bisa PC mungkin bisa dilakukan preventive maintenance seperti kayak perawatan untuk tangan debunya atau misalnya si penggantian thermal paste-nya itu mungkin bisa. Halo. Halo. Selamat siang. Siang, Pak. Tadi udah berapa pertanyaan? 1, 2, 3. Baru 5 pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Itu tadi bawahnya udah belum ya? Oh, udah ya? Udah semua pertanyaannya tadi? Yang di chat? Halo? Sudah. Ada lagi pertanyaannya? Silakan tuh, itu tuh. Oh, itu tuh ada. Oke. Boleh dijelaskan lebih detail poin 3 kekurangan. Oh, jadi yang data penggunaan biaya tidak tercantum ya. Jadi kalau kita lihat di kolom EAM sendiri, yang mana?
Salah katanya. Poin 1, tidak dapat memberikan update kemajuan proyek tanpa harus mengubah status. Nah, nanti coba kita lihat lagi dari yang ini, slide ini. Nah, kan di sini kalau kita lihat, ini semua progres. Ketika mau ada komen progres ini, kita harus mengubah status dari status apa ke status apa. Ketika tidak ada perubahan status itu, kita nggak akan bisa ada log dari work order ini nggak akan keluar. Jadi ya kalau di sistem ini nggak ada gimana ya, nggak bisa memberikan progress report tanpa adanya perubahan status. Jadi misalnya harus new, harus schedule harus reopen, atau wait for material, schedule. Biasanya paling mengakalinya begini, dari in progress ke schedule, terus ke in progress lagi. Tapi menurut saya itu kurang efektif untuk pengerjaannya. Jadi kalau misalkan kalau M ini bisa lebih diperbaiki lagi, mungkin nanti bisa memberikan fitur untuk update kemajuan proyek tanpa harus mengubah statusnya. Gitu. Bagaimana, Zar? Nah iya, memang harus update status mau nggak mau. Cuma kan kayak tadi kalau misalkan kita lihat di slide, sebentar. Kita lihat di slide yang ini kelihatan sebenarnya progresnya tuh nggak ada perubahan. Jadi di sini memang ada perubahan, misalkan dari awalnya selesai, completed, berubah jadi in progress lagi. Namun ketika masuk ke sini, MOSFET-nya dipasang, rusak lagi dipasang. Nah ini tuh harusnya dalam satu status yang sama. Tapi karena di Kalam M sendiri tidak bisa mengubah tanpa mengubah statusnya, jadi ya kita menggunakan cara lain. Oh, oke. Ada lagi yang lain mau berkomentar? Silahkan. Ya, boleh komentar juga. Ada lagi pertanyaan, komentar dari yang lain? Jadi ini status terakhir apa nih? Status terakhir masih dicek motornya, Pak. Di WO-nya, di WO, work order-nya. Oh, di work order-nya. Sebentar. Jadi keluar nggak di dashboard-nya? Status terakhirnya dia di schedule. Schedule. Berarti di schedule-nya sampai kapan nih? Sebenarnya kalau kita masih kontakkan sama servisnya, Pak. Jadi memang menunggu updatean dari sana juga, Pak. Cuma kan mungkin karena ada satu lain hal kayak gini kan, distribusi barang juga terlambat dan lain-lain. Jadi ya begitu, Pak. Kalau di dashboard-nya muncul nggak ini statusnya nih? Di dashboard ini kayak gini sih nggak muncul, Pak. Jadi kalau dashboard-nya tuh kan tadi cuma kayak udah dimatiin ya? Iya, udah dimatiin. Jadi cuma grafik keseluruhannya kayak gimana. Iya, maksudnya apa? Status. Jadi ada status schedule di situ gitu kan? Harusnya. Iya, ya harusnya begitu, Pak. Jadi PM. Complete schedule. Oh iya.
Kalau kita lihat di work order-nya sih bisa, Pak. Cuma kalau di sini di dashboard ini kurang counting aja ya. Iya, counting. Sayangnya begitu. Mungkin emang harus dikembangkan dari back end-nya sih, Pak. Jadi harus sebagai menjadi seorang developer gitu ya. Iya, kalau mau di ini. Mungkin kalau yang versi komersialnya, enterprise-nya mungkin sudah ada, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, ya udah nggak apa-apa, dicukupkan saja, Mangga. Oke, berarti terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas pertanyaan dan kritik dan saran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari tim 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.